selamat pagi. Nama saya Felicia Augustina Natania Pakpahan, kelas 10 IPA 4, absen 5, dari SMA 1 Kuta. Jadi, kali ini saya ingin menjelaskan permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu ekonomi? Mari kita bahas. Jadi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti peraturan, aturan, hukum, dan pengelolaan. Jadi, ekonomi adalah pengelolaan rumah tangga. Namun, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang ada. Jika kebutuhan manusia yang banyak itu tidak terpenuhi, maka terjadilah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia lebih besar dibandingkan dengan alat pemuasnya. Kelangkaan tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan geografis. Sumber daya alam yang ada di dunia ini tidak tersebar secara merata. Maka, contohnya adalah negara Saudi Arabia memiliki minyak bumi yang banyak, namun negara Jepang tidak. Maka negara Saudi Arabia bisa menjual minyak bumi mereka ke Jepang. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk di suatu negara sangat tinggi, maka kebutuhan mereka perlukan juga banyak. Contohnya, negara Nigeria memiliki pertumbuhan penduduk 2,63%, sedangkan pertumbuhan ekonomi mereka hanya 1,2%. Hal itu membuat sebagian dari populasi di negara Nigeria jatuh miskin dan menjadikan negara Nigeria merupakan negara termiskin di dunia. Yang ketiga adalah kemampuan produksi. Negara dengan faktor produksi yang rendah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan warga-warganya. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Pada negara maju, perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cepat. Sedangkan pada negara berkembang, perkembangan teknologi tidak berjalan dengan cepat, sehingga kebutuhannya sulit untuk dipenuhi. Dan yang terakhir adalah faktor bencana alam. Wilayah yang baru saja terkena dampak bencana alam akan susah dalam memenuhi kebutuhannya, dan malah bencana tersebut menyebabkan kelangkaan terjadi. Salah satu cara agar kita bisa berhemat adalah dengan membuat skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan adalah mengurutkan kebutuhan kita mulai dari yang terpenting hingga tidak terlalu penting untuk menghindari kita dari pengeluaran yang tidak direncanakan. Menurut urgensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Yang kedua, penting namun tidak terlalu mendesak. Yang ketiga itu kurang penting namun mendesak. Dan yang terakhir, kurang penting dan kurang mendesak. Saat ini telah terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Pandemi ini sangat memberikan dampak pada berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi. Pandemi ini
menghambat pertumbuhan suatu negara dan menghambat proses ekonomi badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Apalagi sekarang banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang dirumahkan sehingga menambah panjang daftar pengangguran di Indonesia dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya ketidakpastian di tengah pandemi membuat tingkat investasi lemah. Penyaluran kredit juga merosot dan daya beli masyarakat menurun akibat kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Pandemi ini juga berpengaruh pada kegiatan ekspor-impor suatu negara, terutama di Indonesia. Kinerja ekspor di Indonesia sangat terpukul dan hal ini tercermin dari adanya penurunan harga komoditas minyak, batu bara, dan palm oil. Lalu sektor manufaktur Indonesia yang memerlukan kegiatan impor juga menurun karena adanya disrupsi dari pandemi. Sekian analisa permasalahan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan video ini dengan baik. Tuhan memberkati.